Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para calon penghuni surga semua, sahabat Google Religi. Kembali, orang liberal yang mengaku beragama Islam menyebarkan tuduhan bahwa umat Islam menyembah Ka'bah. Mereka menyamakan umat Islam dengan agama yang bersujud di depan batu dan patung. Beberapa orang Islam yang lemah iman dan ilmunya, yang sangat awam, bisa jadi terpengaruh dengan tuduhan syubhat ini. Orang yang beragama selain Islam pun bisa jadi berkata, ternyata sama saja agama Islam ini menyembah batu juga, batu yang dimaksud adalah Ka'bah. Tentu hal ini bisa menghalangi mereka dari hidayah dan menjadikan citra buruk agama Islam. Jawaban hal ini cukup mudah, karena semua orang Islam yakin, bahkan sebagian non-muslim juga, paham bahwa Ka'bah adalah arah kiblat kaum muslimin. Berikut beberapa poin jawaban dari tuduhan syubhat tersebut. 1. Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran agar menyembah Rob dari Ka'bah ini. Jadi, bukan Ka'bah sebagai Rob yang disembah. 2. Kiblat kaum muslimin di awal Islam bukan ke arah Ka'bah, tetapi ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Jadi apakah Rob berganti apabila berpindah? Tentu tidak kan? 3. Tidak ada kaum muslimin yang membuat bangunan semisal Ka'bah atau miniatur Ka'bah, kemudian ditaruh di masjid untuk disembah atau dibawa kemana-mana untuk disembah. 4. Bahkan, orang kafir Quraisy pun tidak menyembah Ka'bah saat itu. Mereka menaruh berhala-berhala mereka di Ka'bah. Berikut penjelasan dari poin di atas. 1. Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran agar menyembah Rob dari Ka'bah ini, jadi bukan Ka'bah sebagai Rob yang disembah. Allah Ta'ala berfirman, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Qs Al-Quraisy. 3 Penegasan perintah ini agar menyembah Rob dari Ka'bah adalah karena saat itu di awal-awal Islam, di dalam Ka'bah ada berhala-berhala yang ditaruh oleh orang kafir Quraisy. Ahli tafsir Al-Qurtubi menjelaskan maksud dari Al-Bait adalah Ka'bah. Allah menjelaskan bahwa Allah adalah Rob Ka'bah karena 2 alasan. Pertama, orang Quraisy memiliki berhala-berhala dan membedakan Allah dari berhala tersebut. Kedua, karena orang Arab saat itu memuliakan Ka'bah, ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Tafsir Al-Qurtubi. 2. Kiblat kaum muslimin di awal Islam bukan ke arah Ka'bah, tetapi ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Jadi, apakah Rob berganti apabila berpindah? Allah menurunkan ayat terkait perpindahan kiblat kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran Surah Al-Baqarah 144. 3. Tidak ada kaum muslimin yang membuat permisalan Ka'bah atau miniatur Ka'bah, kemudian ditaruh di masjid untuk disembah atau dibawa ke mana-mana untuk disembah. Syekh Muhammad Rashid Ridha menjelaskan bahwa tuduhan umat Islam adalah penyembah berhala Ka'bah dan Hajar Aswad itu tidak benar. Beliau berkata mereka membuat ragu kaum muslimin mengenai agama mereka dengan perkataan semisal ini. Umat Islam menyembah berhala. Perkataan ini dibangun di atas kejahilan orang yang mengucapkannya dari berbagai sisi dan niat jelek dari sisi yang lain. Majalah AL Manar 16 atau 675. Bahkan orang kafir Quraisy pun tidak menyembah Ka'bah saat itu. Mereka menaruh berhala-berhala mereka di Ka'bah. Ketika Fathul Mekah, kaum muslimin menghancurkan berhala-berhala ini dari Ka'bah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan berhala-berhala
di Ka'bah tersebut dengan tangan beliau sendiri dengan membaca firman Allah, katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Quran Surat Saba 49 AA. Sudah paham kan sekarang sahabat Google religi? Ibadah menghadap Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah atau menyembah patung ya sahabat beriman. Ini artinya, kami lakukan hal tersebut dalam rangka ibadah dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencium Hajar Aswad adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana kita wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, dan tawaf keliling Baitullah atau Ka'bah. Juga kita mencium Hajar Aswad dan menyentuhnya atau memberi isyarat padanya. Itu semua adalah bentuk ibadah pada Allah, bukan berarti menyembah batu tersebut. Lebih dari itu, kita bisa beralasan dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad. Ketika itu beliau mengatakan, "Memang aku tahu bahwa engkau hanyalah batu, tidak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya. Jika bukan karena aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku tentu tidak akan menciummu." Hr. Bukhari 1597 dan Muslim 1270. Jadi, sebenarnya mereka yang menyebarkan isu demikian telah merencanakan kebohongan atas umat Islam. Kita sama sekali tidak menyembah Ka'bah, namun yang kita sembah adalah Rob pemilik Ka'bah. Begitu pula kita melakukan tawaf keliling Ka'bah dalam rangka ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk melakukan seperti itu. Kita melakukan demikian hanya menaati Allah Azza wa Jalla dan mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan singkat ini. Semoga Allah menjaga kaum muslimin dari tuduhan dan syubhat orang liberal yang ingin menghancurkan Islam. Assalamualaikum sahabat Google religi. Semoga bermanfaat.